Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisning Pujianti, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi untuk supervisi akademik. Saya hari ini ditemani oleh Bu Jenny Anggraini, rekan sejawat saya. Beliau adalah guru prakarya di SMP Negeri 3 Kedung Banteng. Assalamualaikum Bu Jenny. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan observasi supervisi akademik di kelasnya Bu Jenny. Nah, sebelum saya melakukan observasi, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu Jenny untuk pra-observasinya. Kita santai saja. Jadi tujuan untuk melakukan observasi di kelas Bu Jenny itu untuk mengetahui apa dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan Bu Jenny. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan diri kita sebagai guru yang harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, supaya kebutuhan belajar murid itu dapat terpenuhi dengan baik, mari kita belajar bersama-sama gitu agar menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, sebelum saya melakukan observasi, saya akan melakukan wawancara pra-observasi. Tujuannya sebagai persiapan awal ini Bu Jenny. Sebelum melakukan tindakan di kelas. Nah, nanti Bu Jenny diharapkan lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid di kelas. Dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Jenny. Yang pertama, supervisi ini Bu Jenny mengajar di kelas berapa? Nanti niatnya di kelas 7A. 7A. Untuk materinya apa nih Bu Jenny? Bahan semi keras atau keras. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya dalam materi ini yang ingin dicapai apa Bu Jenny? Dengan yang pertama dengan menceritakan dongeng, siswa dapat memberikan pendapat mengenai kerajinan dari bahan semi keras atau keras. Kemudian yang kedua, dengan diskusi siswa dapat bekerja sama dengan siswa lain dalam membangun kerajinan dari bahan semi keras. Kemudian yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan dari saya sebagai guru, siswa dapat dibagi menjadi karakteristik masing-masing. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Jenny dalam observasi nanti. Lalu bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai? Ya, untuk keterampilan siswa itu kan nanti ada menggambar, menulis, dan menyimak serta mendengarkan yang meliputi keaktifan siswa melalui diskusi, kemudian dalam pengelolaan kelas. Bu Jenny bisa minta tolong jelaskan bagaimana strategi yang dipersiapkan dalam materi tersebut? Strategi yang saya persiapkan yang jelas itu dengan diferensiasi pembelajaran, kemudian mendesain pembelajaran yang kreatif melalui dongeng tadi, kemudian melalui diskusi, dan sudah terencana dengan baik dalam modul ajar. Jadi bahan ajarnya sudah dipersiapkan ya. Lalu untuk langkah-langkah pembelajarannya nanti seperti apa Bu Jenny? Yang pertama yaitu dimulai dengan pendahuluan, berdoa, kemudian ada mengabsensi siswa, kemudian speaking, terus kegiatan inti ada yang tadi mendongeng, berarti anak-anak mendengarkan dongeng dari saya, kemudian mereka menganalisis dongeng yang ada di masyarakat untuk menciptakan kerajinan. Kemudian ada diskusi juga, disesuaikan dengan kompetensi mereka masing-masing. Terus dalam diskusi itu siswa dibagikan menjadi beberapa karakter siswa, auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian setelah itu siswa presentasi. Setelah presentasi nanti saya berikan kesimpulan.
Jadi sangat rinci langkah-langkah pembelajaran dari Bu Jenny yang sudah ada di modul ajar. Lalu kapan Bu Jenny saya dapat melakukan observasi di kelasnya Bu Jenny? Nah, insya Allah hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Pada jam keberapa nih? Jam pertama sampai kedua. Oke. Berarti hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pada jam pertama. Saya akan mengikuti observasi, melakukan pengamatan area pengembangan yang tadi Bu Jenny telah jelaskan, lalu akan saya lihat dan catat hal-hal apa yang Bu Jenny lakukan pada waktu pembelajaran di kelas. Nah, nanti setelah observasi di kelas, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu Jenny pasca observasi. Begitu ya? Sebelum saya akhiri Bu Jenny, apa yang Bu Jenny dapatkan setelah percakapan pra-observasi kali ini? Ya, dengan percakapan yang seperti ini saya lebih mempersiapkan diri sebelum mengajar di kelas, sehingga nanti saya lebih tahu langkah-langkah pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti. Terima kasih Bu Jenny atas waktu yang diberikan. Semoga nanti pembelajarannya berjalan lancar, baik, dan siswa juga antusias. Tetap semangat ya Bu Jenny melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan teman sejawat saya, Ibu Jenny Anggraini SPD, selaku guru prakarya di SMP Negeri 3 Kedung Banteng. Setelah ini saya akan melakukan observasi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 untuk melihat dan mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Jenny. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, balik ke depan, balik ke belakang, berputar-putar, ayo kita saja. contoh bahan semi keras yang berasal dari kemasan makanan. Coba deh. Kerajinan bahan semi keras atau keras beserta display atau kemasan dan berdasarkan potensi lingkungan sekitarnya. Nanti ada 2 penilaian, penilaian individu, diskusi kelompok, dan presentasi. Mengapa orang suka dengan produk kerajinan? Ada? Ada yang tahu? Dongeng yang berasal dari Yogyakarta adalah Roro Jonggrang. Pernah dengar dongengnya Roro Jonggrang? Pernah? Menceritakan kisah tentang apa? Menceritakan kisah tentang Candi Prambanan. Ada yang sudah pernah ke Candi Prambanan? Sudah? Pelatihan kepada masyarakat setempat juga lebih dilakukan, meningkatkan kesadaran lingkungan sekaligus meningkatkan ekonomi. Jadi mati melaporkan. Ini contoh kerajinan yang dari Telkom. Dan kalau yang ada di video di HP juga yang kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kerajinan yang dihasilkan dari bahan semi keras, fungsi kerajinan, dan macam-macamnya. Kelompok 1 dan kelompok 2 bisa melihat video yang sudah dibuatkan. Kemudian yang kelompok 3 ini ada
gambar, kalian bisa menganalisisnya. Boleh, silakan. Yang awal ya, videonya yang awal. Nah, elemennya seperti ini. Bisa yang dari rotan. Kalian pilih salah satu, macam-macam kerajinan seni keras yang tadi sudah kalian cari dan pelajari. Kalian pilih salah satu kerajinannya apa? Misalnya bambu. Bambu itu kan bisa dibuat apa saja kerajinannya. Kalian tulis, kemudian dikasih apa namanya panah-panah berapa banyak di bambu itu, bikinnya itu bagaimana, kemudian dibuat kerajinannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Krisni Ujianti SPD. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas. Saya berdinas di SMP Negeri 3 Kedungran. Saat ini saya bersama dengan pengajar praktik yaitu Bapak Wasono Abdi Saputro MPD dan juga Ibu Jenny Anggreni SPD. Dia adalah guru prakarya di SMP Negeri 3 Kedungran. Saat ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Saya sudah melaksanakan dengan Bu Jenny yaitu pra-observasi dan observasi. Untuk tahap pasca observasi, tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas dan untuk menentukan rencana tindak lanjut ke depannya guna mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan mengakomodasi kebutuhan murid yang beragam. Mari kita ikuti bersama percakapan ini. Apa kabar Pak Arji? Baik-baik. Kabar Jenny? Bagaimana perasaan Bu Jenny kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 7A? Alhamdulillah. Bu Jenny bisa minta tolong diceritakan kembali tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Bu Jenny sudah lakukan. Untuk tujuan pembelajaran yang kemarin yang sudah saya lakukan itu dengan menceritakan dongeng, siswa dapat memberikan pendapat mengenai kerajinan dari bahan semi keras atau keras. Kemudian dengan mencermati diskusi, siswa berdiskusi, siswa dapat bekerja sama dengan siswa lain dalam membangun kerajinan dari bahan semi keras. Kemudian dengan mendengarkan penjelasan dari saya sendiri sebagai guru, siswa dapat dibagi menjadi karakteristik masing-masing sesuai dengan kelompok. Kemudian area pengembangan dapat memperdalam keterampilan siswa dalam menggambar, menulis, menyimak, dan mendengarkan. Kemudian kompetensi pedagogik siswa itu meliputi keaktifan siswa saat berdiskusi, kemudian metode pembelajaran, diskusi yang aktif, dan pengelolaan. Untuk tahapannya bisa Bu Jenny ceritakan kembali? Ya, dari pertama tahapannya itu pertama ya pembuka kelas dengan berdoa, mengabsen, ice breaking, kemudian menceritakan tujuan pembelajarannya, kemudian
kemudian setelah itu ke inti ada diskusi bersama dengan anak-anak, dengan saya sebagai pembimbingnya. Kemudian setelah diskusi ada presentasi siswa, setelah presentasi ada kesimpulan, kemudian langsung penuh. Nah, menurut Bu Jenny, setelah apa yang sudah dijalankan oleh Bu Jenny, menurut Bu Jenny sejauh mana keberhasilannya? Mungkin skala 1 sampai 10? Ya, kalau dari yang kemarin saya lakukan mungkin ratingnya masih 9 ya, karena belum sempurna sekali, jadi masih 9. Untuk kendalanya Bu Jenny, ada yang menurut Bu Jenny itu dianggap sebagai kendala? Ya paling untuk pengelolaan kelas sama diskusi anak-anaknya masih kurang aktif, karena mungkin mereka masih malu-malu ya, kelas 7 masih belum kenal satu sama lain. Berarti yang perlu ditingkatkan di pengelolaan kelas dan Strateginya untuk biar anak juga lebih percaya ya, diri. Bu Jenny, untuk kedepannya Bu Jenny, setelah Bu Jenny tadi menyampaikan ada kendala, kemudian juga ada hal-hal yang mungkin sudah sesuai dengan rencana tindak lanjut ke depannya apa ini Bu Jenny? Ya, rencananya ya akan memperbaiki strategi pembelajarannya, kemudian mencoba metode-metode pembelajaran yang baru, sehingga mungkin nanti lebih bervariasi, mereka juga lebih senang, tidak monoton. Menarik sekali Bu Jenny apa yang sudah disampaikan. Kemarin saya sudah mengikuti observasi bagaimana Bu Jenny mengajar. Banyak hal yang saya dapatkan, yang saya pelajari juga dari Bu Jenny, terutama semangat untuk mengajar meskipun sekarang sudah mulai besar, tetapi semangat untuk memberikan yang terbaik untuk siswa-siswanya. Terima kasih Bu Jenny atas kesempatannya sudah berkenan bercakap-cakap pada hari ini mengenai pasca observasi. Semoga kita sama-sama berdoa ya Bu, kita memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Mohon maaf waktunya tadi mungkin ada yang kegiatan yang terpenggal, nanti silahkan untuk diteruskan kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lisning selaku Sekjen Akademi 9 dan Bu Jenny selaku Teman Sejawat yang kemarin sudah bersama dengan Bu Lis dan kegiatan pra maupun observasi. Sekarang observasi tadi Bu Lis sudah melaksanakan praktek coaching terkait dengan pembahasan observasi yang mana Bu Jenny lakukan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, diekspor terkait dengan keadaan hari ini, tujuan pembelajaran, step-step langkah kemarin terkait dengan observasi. Ada beberapa hal yang perlu disempurnakan tadi ya Bu Jenny ya, sudah disampaikan terkait dengan kelas dan terkait dengan anak-anak yang tidak pede tadi. Yang jelas pengembangan kedepannya untuk saling berbagi tulis dengan teman-teman supaya terbaik, sangat baik untuk kegiatan coaching ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Asma Adisa Putro, Bu Jenny. Alhamdulillah percakapan pasca observasi hari ini berjalan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.